Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Oktaviani dengan NPM 2025-015276. Hari ini saya akan membahas kondisi pendidikan di Indonesia yang sedang menghadapi krisis serius. Saat ini data menunjukkan bahwa dari 60% anak usia sekolah dasar kesulitan membaca dan berhitung dasar. Seperti yang terungkap dari survei PISA 2022. Banyak siswa SMP belum bisa membaca lancar, sementara murid SMA kesulitan dengan operasi matematika sederhana. Ini bukan hanya masalah angka, tapi gejala dari sistem pendidikan yang tidak merata. Dengan kesenjangan akses di daerah terpencil dan kualitas guru yang belum optimal. Fokus kajian saya hari ini adalah bagaimana pendidikan seharusnya memanusiakan manusia, membangun harkat dan martabat setiap individu melalui pendidikan yang holistik. Bukan sekedar pengejaran gelar, kita akan eksplorasi akar masalahnya dan mengaitkannya dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sambil mengkritis solusi yang mungkin tidak sesuai dengan realitas Indonesia. Mari kita analisis fenomena nyata di dunia pendidikan Indonesia. Yang pertama, kesenjangan akses pendidikan masih menjadi masalah besar. Menurut data Kementerian Pendidikan, Budaya dan Riset dan Teknologi atau Kemendikbud 2023, sekitar 20% anak di pedesaan tidak mengakses pendidikan berkualitas karena faktor geografis dan ekonomi. Kedua, mutu guru seringkali kurang dengan banyaknya pendidik yang belum dilatih secara memadai seperti yang ditujukan oleh survei UNESCO di mana 50% guru SD memiliki sertifikat kompeten. Yang ketiga, pendidikan karakter dan digitalisasi belum terintegrasi dengan baik. Siswa mungkin mahir menggunakan gadget, tapi kurang empati dan keterampilan kritis, terutama di era pandemi yang mempercepat pembelajaran daring. Sekarang kaitkan ini dengan konsep harkat dan martabat manusia. Menurut teori Paulo Freire dalam bukunya Pedagogi Penindasan, pendidikan seharusnya membebaskan, bukan menindas. Pendidikan yang baik harus memanusiakan manusia dengan membangun kemampuan intelektual, emosi, dan spiritual, sehingga setiap individu bisa hidup bermartabat. Di Indonesia, jika siswa tidak bisa membaca atau berhitung dasar, mereka kehilangan harkat sebagai manusia yang berpotensi, seperti yang terjadi pada banyak anak di daerah marginal yang akhirnya terjebak dalam kemiskinan siklus. Dari pandangan pribadi saya, ini adalah krisis yang mendalam karena pemerintah sering meniru model pendidikan negara maju seperti Finlandia tanpa mempertimbangkan konteks lokal. Misalnya, kebijakan Merdeka Belajar dari Kemendikbud bertujuan baik dengan fokus pada kurikulum fleksibel tanpa data BPS 2023. Misalnya, kebijakan Merdeka Belajar dari Kemendikbud bertujuan baik dengan fokus pada kurikulum fleksibel. Pada data BPS 2023 menunjukkan implementasi belum merata, terutama di wilayah terpencil. Saya berargumen bahwa pendidikan harus berbasis budaya dan komunikasi, seperti yang disarankan oleh teori John Dewey, pelajaran eksperimental. Data dari Program Internasional untuk Penilaian Siswa atau PISA menunjukkan Indonesia peringkat 74 dari 81 negara yang mengindikasikan bahwa pendidikan kita gagal membangun martabat manusia secara utuh. Kita perlu prioritas pengembangan guru melalui pendidikan berkelanjutan dan integrasi teknologi dengan pendidikan karakter agar siswa tidak hanya pintar tapi juga empatik dan kritis. Menyimpulkan, arah pendidikan Indonesia harus lebih humanis dan bermartabat dengan fokus pada 3 hal. Pertama, akses universal melalui program seperti sekolah inklusif di daerah terpencil. Yang kedua, penguatan mutu guru sebagai agen perubahan. Dan yang ketiga, integrasi pendidikan karakter dengan digitalisasi sehingga siswa bisa menjadi manusia yang utuh, cerdas, kritis, dan penuh empati. Jika kita tidak segera bertindak, fondasi pendidikan ini akan terus keropos, menghambat terciptanya masyarakat baru yang kita impikan. Yuk, mari kita mulai dari diri kita, ikut diri sendiri, ikuti generasi ini. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, ikuti gerakan ini dan dukung inisiatif pendidikan lokal. Terima kasih telah menonton video ini. Selebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa.